Sebentar lagi Anda akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat seram. Sebuah kisah tentang seseorang yang mati tidak wajar kurang lebih 3 tahun yang lalu. Siapkan mental Anda dan mari kita ke ceritanya. Sebelum saya membuat cerita ini, saya hanya ingin bercerita dari sudut pandang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dengar dari beberapa sumber, termasuk teman-teman dekat almarhum. Saya juga berharap semoga amal dan ibadah almarhum diterima di sisinya. Amin. Tujuan saya menceritakan ini hanya ingin berbagi pengalaman dan cerita agar selalu berdoa dengan apa yang kita yakini. Tahun 2017 saya mulai masuk di salah satu kampus kesehatan di Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Saya mengambil jurusan keperawatan yang notabene didominasi perempuan. Jadi sangat mudah untuk mengenal dan akrab satu sama lain dengan antar sesama mahasiswa laki-laki. Sebut saja nama teman saya Ipul. Kami berkenalan saat PMP dan juga kebetulan satu kelas. Saya dan Ipul berbeda. Saya adalah mahasiswa yang lumayan aktif dalam proses pembelajaran dan juga ikut organisasi. Sedangkan Ipul lebih pasif, jarang ikut dalam kegiatan kampus. Dia hanya datang ke kampus ketika ada mata kuliah atau kegiatan yang benar-benar harus diikuti oleh mahasiswa baru. Selebihnya setelah itu entah kemana dia menghabiskan waktu di luar. Ipul pernah sesekali ikut dalam pentas drama untuk ramah tamah senior yang akan wisuda. Tetapi dia hanya dipaksa dan dibujuk oleh sahabatnya. Sebut saja Ian yang juga teman saya. Dan kami bertiga satu kelas. Saya dan Ipul tidak akrab, baik itu di luar proses pembelajaran maupun saat pembelajaran dimulai. Entah saya juga tak mengerti. Mungkin karena kepribadian atau pola pikir kami yang berbeda. Saya tidak pernah minum minuman beralkohol. Saya juga bukan perokok kecuali benar-benar sangat stres. Terkadang saya merokok satu batang untuk tenang, lalu mencari solusi untuk masalah saya. Berbeda dengan Ipul yang sangat aktif merokok, terkadang juga dia minum. Jika ada beberapa teman yang mengajaknya, hal itu membuat dia akrab dan disukai dengan senior di kampus. Dia juga sering menghabiskan waktu dengan senior di malam hari di depan kampus. Di kelas kami jarang berbicara dan jarang bercanda satu sama lain, seperti ada penghalang atau batasan. Terkadang dia bercanda dengan berbicara bahasa Bugis yang membuat saya terkadang tidak mengerti. Terkadang saya juga membuat jokes yang tentu saja tidak membuatnya tertawa. Antara awal tahun 2018 atau akhir tahun, saya ingat kami pernah bercekcok. Saat itu ketua tingkat bertanya di grup kelas kami ingin memasukkan dosen atau tidak, mengingat saat itu menjelang akhir semester dan saya mengusulkan agar menghabisi jadwal perkuliahan agar bisa fokus dengan ujian. Tetapi Ipul dan sahabatnya Ian beserta ketua tingkat, sebut saja namanya Ardi, tidak setuju. Kami berdebat di grup. Mereka mengatakan akan mengeroyok saya dan sangat membenci saya, sedangkan saya hanya mencoba membuat mereka mengerti. Besoknya saya bertemu dengan Ardi yang satu ruangan dengan di mata kuliah bahasa Inggris. Ardi menarik saya keluar dengan mata merah dan rasa amarah yang ditahan dengan kepalan tangan. Di luar ruangan dia mendorong saya. Saya pun yang terpancing berbalik dengan kesal. Tetapi teman-teman kelas yang perempuan melarang saya merespon dan melawan. Salah seorang teman saya berbisik, "Kak Ahmad,
jangan dilawan, dia itu sedang mabok. Padahal saat itu masih jam 9 pagi. Saya akhirnya mengabaikan Ardi dan masuk ke kelas. Sejak saat itu saya tidak pernah berbicara dengan Ardi. Bahkan dari situ hubungan saya dan Ipul juga menjadi tidak bagus. Kami tidak pernah bertelur sapa dimanapun. Bahkan berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung pun kami saling membuang wajah. Setelah seminggu lebih hubungan kami akhirnya kembali membaik, dibantu oleh semua teman kelas. Tahun 2019 kami kembali keluar praktek di rumah sakit. Sekali lagi kami praktek, dan tim praktek kali ini saya tidak bersama dengan Ipul, walaupun sebelumnya pernah satu kali. Saya tidak pernah bertemu dengan Ipul, baik itu jeda libur praktek maupun saat praktek. Bahkan kami tidak pernah sama-sama mengerjakan tugas. Setelah melewati 1 minggu, teman-teman bercerita kalau Ipul sakit. Dia terpaksa tidak ikut praktek selama 1 minggu ke depan. Suatu waktu saya libur dinas. Saya tinggal dan bermalam di asrama depan rumah sakit. Saya dan teman-teman saya ingin menjenguk Ipul yang ternyata masuk rumah sakit sejak 3 hari yang lalu. Saat itu jam 12 malam, saya masuk rumah sakit dengan teman saya menuju bangsal tempat dirawat Ipul. Ian menemani Ipul, tidak ada keluarganya sama sekali, baik itu ayah maupun ibunya. Alasannya karena rumah Ipul yang jauh. Ipul juga sudah dipersilahkan untuk pulang oleh dokter besoknya hari. Tapi yang aneh, wajah Ipul terlihat pucat. Bibirnya pecah-pecah dan sering mengeluh sakit tenggorokan. Saat itu fisik Ipul masih kuat. Dia bahkan mengambilkan kami kue yang ada di ujung ruangan dan mempersilahkan kami untuk makan. Setelah beberapa menit saya pamit dengan Ipul dan Ian yang terus tertawa dan menghibur satu sama lain. Tanpa saya sadari itu terakhir kalinya saya berbicara dengan Ipul dan terakhir kali melihat dia tertawa. Beberapa minggu berlalu, praktek berakhir. Kami akhirnya kembali ke kampus dan merespon askep hasil dari praktek di rumah sakit sembari memulai proses pembelajaran. Tiba-tiba teman-teman di kelas mulai ribut berbicara tentang keadaan si Ipul. Ipul sempat menyelesaikan prakteknya, akan tetapi dia harus bolak-balik rumah sakit. Sedangkan dokter yang menanganinya menyarankan agar Ipul pulang ke rumah dan sebaiknya berobat bugis. Saya lahir di kota yang jauh dari hal-hal berbau mistis, ditambah keluarga yang religius. Jadi saya tidak terlalu mengerti tentang hal-hal mistis, apalagi dalam budaya Bugis. Setahu saya, berobat Bugis biasa dimaksudkan berobat kepada sandro atau dukun. Mendengar dari Ian yang sudah sering berkunjung ke rumah Ipul, katanya kondisi Ipul tiap hari makin parah. Bahkan terakhir dia melihat Ipul di rumahnya beberapa hari yang lalu, Ipul sudah terbaring lemas, tidak bisa bergerak. Semua aktivitas dibantu oleh ibu dan neneknya. Ipul bahkan tidak bisa makan. Setiap ada makanan yang masuk, dia selalu memuntahkannya. Ian bercerita, Ipul sudah sering berobat dengan sandro, tetapi tidak ada yang mampu, malah semakin parah. Semua dukun di daerah sekitar sampai yang dari luar kota datang ke rumah Ipul, namun tidak ada yang berubah. Dukun terakhir yang mencoba mengobati Ipul mengatakan Ipul terkena doti-doti atau guna-guna dari orang terdekatnya. Ian menceritakan semuanya kepada kami di dalam kelas saat jam istirahat. Matanya berkaca-kaca, suaranya agak sedikit pelan terdengar seperti menahan kesedihan. Ian juga sering ditelepon oleh ibunya Ipul untuk datang ke rumahnya. Setelah itu kami berinisiatif untuk sama-sama berangkat ke rumah Ipul. Esok hari ada juga yang langsung berangkat. Saat itu saya tidak bawa kendaraan ke kampus dan pulang pun juga saya harus ikut dengan teman. Jadi lebih baik saya ke rumah Ipul di esok hari. Tetapi saat teman-teman yang lain pulang dari rumah Ipul, mereka singgah di depan kampus dan mengatakan kalau keadaannya sudah parah. Mendengar itu saya kaget.
Akan tetapi, hal yang membuat saya paling merinding adalah salah seorang teman saya yang perempuan bilang, "Sudah mau waktunya, tinggal menunggu paling lambat lusa." Kami saling bertukar pendapat. Beberapa gosip ada yang mengatakan Ipul terkena doti-doti dari mantannya. Katanya mantannya pernah muncul sekali di rumah Ipul, tetapi dia tidak pernah masuk ke rumah Ipul. Ada juga yang bilang kalau Ipul didoti-doti oleh keluarganya sendiri. Ian mengatakan Ipul juga pernah muntah darah dan pernah ditemukan potongan tulang di dalam rumah Ipul oleh salah seorang dukun yang saat itu mencoba menyembuhkan Ipul. Saya ingat sekali waktu itu hari Kamis, dan saat malam hari tepat setelah sholat Isya malam Jumat, Ian menyampaikan di grup kelas bahwa Ipul sudah tidak ada. Seketika kami yang siap dan punya waktu saat itu langsung kumpul di depan kampus dan berangkat ke rumah Ipul. Saat itu perasaan saya campur aduk. Saya sangat sedih ditambah dengan perasaan merinding. Entahlah, suasana yang sangat aneh. Mungkin karena saat itu angin berhembus agak dingin. Kami berangkat menuju rumah Ipul. Beberapa kendaraan yang semuanya dikendarai oleh laki-laki, para senior kampus dan teman-teman angkatan Ipul. Pertama kalinya saya ke rumah Ipul, ternyata jaraknya agak jauh. Terletak di luar kota dan masuk ke lorong sebuah desa yang disebut Bainang. Jalannya juga terdapat bebatuan tanpa lampu di pinggir jalan. Di situ sangat gelap, dan hal yang paling saya ingat saat itu yaitu banyak sekali anjing yang menggonggong. Akhirnya kami sampai di rumah Ipul. Tidak cukup sulit untuk menemukan rumahnya. Bukan karena banyak orang yang kumpul, tetapi saat itu dari sekian banyak rumah di daerah itu hanya rumah Ipul yang lampunya menyala. Rumah Ipul terlihat sederhana, rumah panggung ala Bugis di kampung yang seperti biasa. Tapi yang aneh adalah yang berkumpul di halaman rumah Ipul hanya kami, teman-teman, beberapa dosen dan beberapa teman kampung Ipul yang bahkan tidak terlihat sedikit pun. Hal yang paling aneh adalah yang berkumpul di halaman rumah Ipul hanya kami, teman-teman, beberapa dosen dan beberapa teman kampung Ipul yang bahkan tidak terlihat sedikit pun. Suasana di sekitar rumah Ipul sangatlah gelap dan terasa lebih dingin. Ditambah suara anjing yang terus menggonggong membuat perasaan saya sangat tidak enak. Saya bukan orang yang peka dengan hal mistis, tetapi saat itu rasanya benar-benar tidak bikin nyaman. Kami pun disambut oleh keluarga Ipul, om dan adiknya yang sesekali menangis. Saya mulai menaiki tangga dan masuk ke dalam ruang tamu. Terlihat di dalam beberapa orang yang menangis di samping Ipul yang terbaring tertutup selimut disertai kelambu putih yang mengelilingi kasur Ipul. Ibunya terus saja menangis sembari sesekali menenangkan anaknya, adik Ipul yang perempuan. Di belakangnya ada neneknya dan beberapa kerabat terdekat Ipul. Saya masuk ke dalam kelambu dengan Ian dan beberapa teman kelas. Pelan-pelan kami membuka selimut melihat Ipul. Saya menangis, beberapa teman saya ada yang berteriak. Saat itu kami tidak berkata apa-apa. Ian kemudian pelan-pelan menutup kembali wajah Ipul yang terlihat pucat. Ipul terlihat sangat kurus, berbeda dengan Ipul yang terakhir kali saya temui. Saya lalu keluar dari kelambu, mengambil Al-Quran dan membacakannya beberapa surah. Di sudut ruangan ada dupa yang sengaja dibakar oleh keluarga Ipul. Di samping kepala juga ada sebuah piring yang diisi dengan nasi yang banyak. Kata beberapa teman-teman itu bekal Ipul. Beberapa menit kemudian teman-teman kampung Ipul masuk dan duduk di ruang tamu. Mereka tidak terlihat sedih sedikit pun. Bahkan mereka sempat bercanda satu dengan yang lain. Sedangkan saya dan beberapa teman-teman memutuskan untuk pulang dan kembali esok hari saat Ipul dimakamkan. Setelah sholat Jumat, kami berkumpul kembali ke rumah Ipul. Suasana rumah Ipul sangat sesak. Ada banyak teman-teman SMA Ipul yang datang
guru, dosen, termasuk mahasiswa dan mahasiswi dari kampus saya yang mengenal Ipul. Rupanya saat itu Ipul belum dimandikan dan disolati. Jasad Ipul masih ada di tempat dan di posisi yang sama saat saya terakhir melihatnya. Saya melihat sekeliling rumah Ipul. Ada beberapa foto Ipul dengan 2 orang laki-laki dan foto keluarga pada umumnya. Tidak ada yang aneh. Keluarga akhirnya menginstruksikan agar jasad Ipul dimandikan. Nenek dan Ipul mengambil dan membawa ember berisi air, lalu menyimpannya di sudut ruang tamu membuat ruang. Para tamu pun bergeser, ada yang keluar dari ruangan karena tidak ada tempat. Awalnya saya kira jasad Ipul akan dimandikan di belakang, tepatnya di kamar mandi. Akan tetapi ternyata tidak. Entah dengan alasan apa, saya pun juga tidak mengerti. Jasad Ipul akan dimandikan di ruang tamu. Nenek Ipul mengatakan imam akan segera datang. Beberapa keluarga dekat seperti sepupu, om, dan kerabat dekat mengambil posisi. Mereka jongkok sejajar. Jasad Ipul lalu diangkat. Kemudian jasad Ipul dibaringkan di atas paha sepupu, om, dan kerabat dekatnya. Beberapa orang mengambil kain putih, membentangkan menutup area tempat Ipul dimandikan. Meskipun terdapat kain, tetapi orang-orang masih bisa melihat jasad Ipul melalui sela-sela kain. Saya dan beberapa teman-teman dari kampus memegang kain, mencoba memberikan area privasi di tempat yang seharusnya, di ruang tamu, di hadapan semua orang-orang yang mengenalnya. Berkali-kali saya bertanya dalam hati dan ingin berteriak agar lebih baik dilakukan di tempat yang tertutup. Tetapi saya berpikir, orang bodoh mana yang mau melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba ada teman saya yang bersin. Sontak ibu-ibu yang mendengar dan melihat teman saya itu pun panik. Mereka langsung meminta bantal dan memukul pundak teman saya. Teman saya merespon dengan rasa ketakutan dan panik juga. Akhirnya jasad Ipul perlahan dimandikan bergantian oleh keluarganya. Air membasahi lantai, sabun dioleskan ke seluruh tubuh Ipul. Beberapa orang berteriak histeris melihat Ipul, dan sisanya merasa kasihan melihat tubuh Ipul yang sudah terbujur kaku. Tubuhnya yang dulu berisi sekarang terlihat sangat kurus kering. Saya sangat tidak tega memandikannya. Yang membuat saya jengkel saat itu adalah ada orang-orang yang ingin melihat jasad Ipul dimandikan. Ada yang memaksa masuk ke dalam rumah. Ada juga yang ingin melihat dari sela-sela kain. Setelah diselimuti kain kafan, jasad Ipul disolati imam yang baru datang. Kemudian kami teman-teman Ipul mengangkat jenazah Ipul, membawanya ke dalam ambulans, lalu dikuburkan di tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Selesai pemakaman, kami pulang dan kembali ke kampus. Beberapa hari berlalu. Waktu itu saya dan beberapa teman-teman kumpul di rumah teman saya bersama dengan Ian dan Ardi. Kami menghabiskan waktu bersama, bermain domino, bernyanyi sambil bermain gitar. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun. Kami pun langsung masuk ke dalam rumah. Saya lupa siapa yang saat itu memulai pembicaraan. Kami mulai membahas Ipul. Satu persatu teman-teman saya mulai menyampaikan ketidaknyamanan dan kejanggalan saat berada di rumah Ipul. Mulai dari Ipul sakit sampai hari di mana Ipul dimakamkan. Ternyata bukan saya sendiri yang merasakannya. Dari sinilah pembicaraan kami mulai agak membuat saya sangat kaget sampai saya merinding. Kata Ian yang sering bolak-balik menjenguk Ipul di rumahnya, Ipul memiliki 2 orang kakak. Kedua kakak Ipul mati dengan tidak wajar sama seperti Ipul. Secara medis tidak bisa dibuktikan. Memang gila. Saat itu saya benar-benar terkejut, dan semua kakak Ipul mati dengan umur yang tidak beda jauh dengan Ipul, antara 19 sampai 23 tahun. Mereka juga tidak ada yang sudah menikah. Ian juga mengatakan kalau dia sangat kesal dengan ibu Ipul. Katanya sebelum kondisi Ipul parah, dia dirawat di rumah kebun.
rumah panggung yang menyimpan hasil panen seperti beras, jagung, dan lain-lain. Rumah yang sekedar berdiri untuk tempat singgah, tapi tidak layak huni. Ibu Ipul pun beralasan karena doti-doti yang dikirimkan tidak bisa sampai ke rumah kebun tersebut. Tetapi kata Ian, ekspresi ibu itu sangat biasa-biasa saja, tanpa ada rasa pedih. Padahal saat itu kondisi Ipul mulai memprihatinkan. Ian pun juga mengatakan saat itu ibu Ipul sudah pasrah. Dia sudah memakai segala cara, memanggil semua dukun, dokter, tapi tidak ada yang berhasil. Sebenarnya doti-doti tersebut katanya ditargetkan kepada Bapak Ipul, tetapi karena Bapak Ipul dibentengi oleh ilmu yang kuat sehingga hanya kondisi fisiknya saja yang menurun. Waktu malam hari saya melayat ke rumah Ipul. Bapak Ipul terlihat pucat. Katanya dia habis terkena penyakit tipes. Suaranya juga habis sehingga saat dia menangis yang keluar hanya air mata. Ardi juga mengatakan kalau segala kebutuhan saat Ipul masih hidup selalu terpenuhi. Di situ saya baru mulai sadar, ternyata Ipul memang bukan orang kaya, tapi beberapa hal yang dia inginkan selalu terpenuhi dan selalu dia dapatkan. Seperti HP lama cepat terganti, bahkan pelek motor yang seminggu sekali dia ganti dan kemudian dia beli baru. Ipul juga pernah bilang dia mau beli rumah BTN, katanya pernah membeli tanah. Tanpa saya sadari, di malam yang saat itu hujan deras, cuaca dingin menusuk kulit, saya tanpa sengaja mengatakan tumbal. Seketika lampu rumah teman saya mati. Kami semua terdiam. Saya melihat keadaan di luar yang terlihat sepi di jam 10. Semua lampu rumah mati. Teman saya mengatakan agar jangan terlalu berbisik, apalagi saat itu kematian Ipul belum melewati 40 hari. Beberapa detik kemudian lampu kembali menyala. Kami mulai menyampaikan beberapa opsi yang menimpa Ipul seperti doti-doti atau tumbal. Santet yang bisa jadi karena perkara tanah, kata Ian yang pernah mendengar ibu Ipul berbicara kalau dia pernah bercekcok dengan tetangganya perihal tanah. Tetapi ada teman saya yang bilang kalau bisa jadi itu cerita yang dibuat-buat, alibi yang dia siapkan. 3 orang anaknya meninggal dengan tidak wajar, menumbalkan anak demi harta, tanah, dan kesehatan. Entah mengapa itu menjadi tidak masuk akal. Kata teman saya yang dekat dan sensitif dengan hal mistis, itu lumrah terjadi di kampung-kampung yang masih bergantung dengan hal-hal gaib. Saya bertanya kepada teman saya, tapi kenapa harus Ipul ya yang menjadi korban? Kan masih ada adiknya yang di bawah umur, ada 2 orang lagi. Mungkin karena umur Ipul yang sudah cukup waktunya, si Ardi pun membalas. Selanjutnya teman saya memperingatkan agar berhenti membahas kematian Ipul. Katanya itu tidak baik. Sedangkan saya adalah orang dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah malam itu kami sepakat untuk tidak lagi membahas Ipul. Cukup hanya dengan mendoakannya di sela-sela ibadah yang kami lakukan. Saya pernah menawarkan agar kami semua pergi mencari tahu, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi karena kami takut jangan sampai ada yang menimpa kami. 2 minggu setelah kematian Ipul, nomor WhatsApp-nya ternyata masih aktif dan ada beberapa teman saya yang menerima chat agar datang ke rumah Ipul untuk menjenguk ibunya yang jatuh sakit. Teman-teman saya pun terkejut dan langsung memblok nomor Ipul. Setelah ditelusuri, ternyata itu adiknya yang mengambil alih HP Ipul. Setelah beberapa bulan, saat itu saya aktif ikut kompetisi film pendek. Saya ingin membuat film berdasarkan kisah Ipul, tapi beberapa teman saya melarang. Katanya doti-doti yang bersangkutan dengan Ipul itu sangat berbahaya. Sepotong tulang dicampur dengan kuburan tanah dan dililitkan dengan kain kafan. Katanya bukan doti-doti biasa. Doti-doti tersebut ampuh untuk membunuh orang yang ditargetkan di dalam budaya Bugis. Entahlah, saya lupa namanya.
Tapi di tahun 2020 saat kami membicarakan kembali hal ini, Ian mengatakan kalau ibu Ipul sering menelpon dan adik Ipul juga menyuruhnya datang ke rumah untuk jalan-jalan. Dan perlahan Ian dan beberapa teman saya mengajak adik Ian pergi ke tempat wisata. Dia pun sangat senang. Kabar terakhir, Ian mengatakan keluarga Ipul sudah pindah dari rumahnya yang lama. Katanya ayah dan ibu Ipul sering sakit-sakitan. Ian juga jarang berkomunikasi dengan adik Ipul. Walaupun saya tidak terlalu dekat dengan Ipul, dia tetap teman saya, orang yang terkadang mengingatkan saya tentang seberapa dekatnya kematian. Saya sekarang kerja di IGD yang membuat saya selalu berdoa agar selalu siap. Ketika saya ingat, saya mendoakannya agar amal dan ibadahnya diterima di sisinya, agar dia juga bisa tenang. Sekaligus pengingat agar kita selalu berhati-hati, berdoa dengan apa yang kita yakini, selalu menjaga kesehatan, sopan santun terhadap orang lain.